Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususon bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita kepanggih malih nggih. Mudah-mudahan kita dipaparing sehat, ya, selamat. Yang penting sekarang ini selamat. Sebab sepertinya yaitu selamat lahir, selamat batin, selamat lahir dari poncoboyo penyakit, selamat batin, selamat dari godaanipun iblis, bujuk rayunipun iblis, demit, genderwo. Mudah-mudahan sekarang ini, tersinggung sedikit nyawa melayang ya sekarang, itu kasus polisi nembak polisi, ya, ono malih ternyata gara-gara tersinggung, makanya mahal sekali berarti sekarang ini noto ati. Kecelakaan satu hais, ya kan, meninggal, habis yang di Semarang itu kan, mengerikan ya, insyaallah. Mereka itu monggo kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu bukan berarti kita tidak mau, kalau bisa kan usia itu lebih dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, kan ngoten nggih. Jadi bukan ya, kalau takdir ya takdir, tapi kan kita berusaha. Al insanu bit tahir wallahu bit takdir. Manusia itu punya kewajiban berusaha, putusanipun terserah Gusti ing Maha Kuwaos. Nah, kita teruskan malih ayat ini, masih meneruskan ayat 282. Sampai minggu yang lalu kita sudah diberi warning, diberi pepeling ya, kaitannya dengan hubungannya kalau kita bertransaksi ya, yang dilakukan oleh orang yang masih kecil atau tingkat tasarrufnya dibatasi ya kan, sapihan au dhaifan kan, aula yastati'u ayyumilla huwa kan, fal yumlil wa liyuhu. Maka kalau terjadi transaksi, karena transaksi ini kan selama kita jadi orang ya kan mesti ada kebutuhan, ada kepingin jalan-jalan. Kadang-kadang kalau anak kita masih kecil, bawa ke, apalagi sering dibawa ke supermarket, tunjuk ini, tunjuk itu. Waduh, kan ngoten nggih. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu kalau ditanya ke sana, dompetnya dewe-dewe apa dompetnya bareng-bareng, dewe-dewe. Nah itu sing ya aku ya duit dewe. Makanya payumlil wa liyuhu ya, makanya walinya yang kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ditunjukkan oleh walinya, oleh dipertanggung oleh siapa orang yang diberi wasiat atau orang yang menjadi penanggung. Nah, kalau nggak ngerti bahasa wong Jawa karo wong Sunda, bahasa Jawa kaya apa, bahasa Sunda kaya apa, orang ngerti karo-karone. Sing Jawa orang ngerti Sunda, sing Sunda orang ngerti Jawa, maka berhak mendapatkan
bantuan penerjemah. Wah, jadi penerjemah itu tradisi bergaul semenjak dulu sudah ada. Tafsir ini ditulis tahun berapa ini? Abad ke-8. Abad ke-8 Hijri Masehi. Nah, walaupun oleh walinya, walaupun oleh orang lain yang menanggung kuratil, bahasa yang lebih kerennya itu kuratil. Bil adli tetap harus menggunakan cara dengan kemudian di samping adil juga wastashidu syahidaini, saksikan dengan 2 orang saksi. Oh, saksi ini bisa saksi laki-laki 2 orang atau laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang. Itu kan ngoten sampai situ. Itunya. Begitu juga, nah ketika orang itu diminta jadi saksi, walaya ba'syuhada'u idamadu'u. Ketika kita ini punya keahlian menjadi ada orang yang memintai ke kita, ya kita bisa nulis, bisa ya, jadi jangan sampai kita ini juga menolak untuk menulis jadi katib atau jadi saksi. Wala tasamu kan antak tubuh. Nah, kita teruskan lagi bagian berikutnya. Zalikum aksatu iaqba satu indallah wa aqwamu li syahadati. Nah, ini saya ulang ini dulu cuplikan-cuplikannya ini. Zalikum utawi kono mengkono perkara tulis menulis dan kesaksian di dalam transaksi ya alhamdulillah sekarang ini sudah ditopang dengan dengan ilmu, sehingga lahirlah sekretaris, akuntan yang sudah sampaikan, kemudian lahirlah notaris ya, karena berkembang dengan ilmu. Jadi Al-Qur'an itu jadi makanya kalau para ulama dulu membuat pernyataan Al-Qur'an kullu ilmin paminal Qur'an. Semua ilmu yang berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia itu tidak lepas dari guideline-nya Al-Qur'an. Jadi blueprint-nya itu, cetak birunya itu Gusti Allah sudah membuat rambu-rambu. Bayangkan utang piutang harus tercatat, disaksikan. Nah itu sebab apa? Utang itu banyak mengelak kan. Apalagi kalau sudah ada istilah pilot. Setelah pilot itu ada yang nanggung, ada yang banyak itu. Ada jamaah kita ini yang perusahaannya dipilotkan sampai sekarang katanya pesangonnya belum cair-cair. Ini Abah Muhyi ini yaitu satu. Yang demikian itu ketika kita bertransaksi secara tertib, secara cermat, secara ideal ya, satu sesuatu yang membuat kita ini bisa berbuat lebih adil, a'dalu. Muksit itu orangnya, karena innal muksitina indallahi manabirun, ada hadis. Sungguh orang-orang yang adil itu di sisi Allah bagaikan manabir, bagaikan menara-menara yang memancarkan. Pokoknya adil. Indallahi mungguh Gusti Allah, ing dalem ngersanipun Gusti Allah. Waqwamu li syahadati, dan begitu juga untuk lebih mengkokohkan dengan adanya kesaksian itu. Mengokohkan aqwam itu lebih jejeg, lebih kokoh, lebih istimewa. Tercatat tur ono saksine. Aja sampai ke ono saksine. Akwanu ala ikomatiha, tegese luwih jejeg, luwih kokoh, luwih nulungi. Nah, ketika ada hal-hal yang sekiranya ada pembelokan, ada pengingkaran, ada apalagi kalau ada niatannya memang untuk unsur nipu. Wa'adna ala tartabu ila antakuna tijaratan hadiratun, ila antakuna tijaratun hadiratun ya. Ala tartabu, begitu juga orang mangmang dengan adanya kesaksian, dengan adanya penulisan secara baik, secara benar, itu di samping aksatu
aqwamu juga ala tartabu, membuat kita ini tidak ragu, tidak mang-mang, mantep-tep. Wah itu tuh biqadril haqi, di dalam memberi ketentuan berapa hak di sini, berapa nominasinya, berapa jumlahnya, berapa hitungannya. Qadril haq itu maksudnya itu ya. Menurut penafsiran tasyukku fil qadril haqi wal ajali. Begitu juga mengenai waktu. Tempo, jatuh tempo. Nah, ada istilah jatuh tempo. Bahkan kalau kita pinjam ke bank ya, sebelum jatuh temponya kita ngelunasi ada penalti barang. Nah, itu penalti inilah yang diperebutkan menjadi bagian dari objek riba. Nah, itu ya, kalau kita pinjam uang ke bank itu di situ itu ya, ada penalti barang. Ada. Ya, nah itu. Titik, selesai itu kaitannya dengan hutang piutang yang harus tercatat dan ada saksi secara illa angtakuna tijaratun hadiratun. Nah itu tudirunaha bainakum illa antakunya angin kejaba yen ta ana. Ayatakou tegese tumibo ya, terjadi maksudnya itu. Kecuali kalau transaksi itu terjadi dalam apa? Tijaratun hadiratun ono iku. Tijaratun opo dagang, hadiratun kang podo hadir. Jadi ini ini maksudnya cash ya. Belanja langsung ya, ono duite, ono barange, nggak perlu ada salam, nggak perlu ada titip, nggak perlu ada pesan, dan nggak perlu ada utang piutang. Nah, itu maksudnya ini ila antakuna tijaratun hadiratun, itu jual beli langsung ya, yang tidak ada tidak ada unsur utangnya. Nah sekarang bagaimana kalau separuh dibayar, separuh dicicil? Nah, kan ada juga kan sekarang ila antak. Nah ini tidak terenak. Kalau yang seperti itu kategorinya harus memberlakukan ketentuan dari kalimat-kalimat sebelum ila antakuna ini. Tetap harus tercatat berapa sisa utangnya. Kemudian jadi jangan ini nyicil. Percicilan itu sekarang kan apa saja percicilan. Mudah-mudahan matinya jangan sampai mecicil. Cicilnya banyak cicil. Bahkan mas kawin dengan istri dicicil, ya. Yang mahal itu di luar Jawa, Bu, ternyata. Alhamdulillah di Jawa ini permaskawinan itu tidak perlu dicicil, sehingga ya, angkah tuka wa zawatu bi mahri isrina alap rubiyat halan. Nah umpamanya itu. Tapi kalau di luar Jawa, Bu, ternyata terutama dalam suku-suku tertentu mahal juga itu. Di samping mas kawin ada juga uang bubungah. Seperti saya baru tahu itu karena ada keluarga Jombang itu dapat istri dari Sumatera, dari daerah Medannya sukunya yang banyak itu suku Batak. Jadi samping mas kawin juga ada uang ini dan nilainya juga besar. Nah sekarang kalau seperti itu bagaimana? Ya tetap harus dicatat kalau diutang, Bu. Jadi walaupun mas kawin, bapak-bapak nikah ya harus tercatat. Kecuali istri membebaskan. Nah, nanti di dalam surat An-Nisa boleh tidak istri mengembalikan mas kawin dari suaminya? Boleh kalau memang rela. Mas gak perlu mas kawinan dengan emas jenengan saja cukup, gak usah mas kawin tapi mas JJ saja cukup umpamanya, itu gak apa-apa. Dikembalikan juga boleh, tetapi kalau tidak jadi utang, Pak, ya itu jadi utang. Nah kalau mati ya tetap harus jadi.
ila antakuna tijaratun hadiratun wa fi qiraatin bin nasbi ila antakuna tijaratan hadiratan pokoknya fatakuna naqisatun wa ismuha domirul tijarah. Nah, boleh dibaca tijaratan hadiratan karena kalau dibaca tijaratan hadiratan itu menyimpan dalam dalam rangkai nahwunya itu. Tudirunaha bainakum, di mana jual beli langsung ini biasa kita lakukan. Nah, biasa. Nah, itu. Yang kita lakukan bukan sesuatu yang asing. Nah, itu. Nah, itu. Palaisa alaikum junahun ala taktubuha. Palaisa mangka ora ono opo alaikum ing atase sira kabeh ora ono opo junahun duso. Bayangkan ini sampai ada kata-kata junah. Junah itu kan duso, berarti mencatatkan itu memang ada yang menghukumi wajib ya, wajib. Sehingga di sini juga begitu, kalau seandainya ketika transaksi langsung ya kontan ya tidak tercatat tidak apa-apa, tetapi kalau tercatat itu hukumnya sunnah ya, nanti di belakang itu penjelasannya itu. Nah makanya dengan kata-kata palaisa alaikum junahun ada yang mengatakan wajib ya, mencatatkan, makanya menjadi mengadministrasikan, nah, seperti saya sampaikan, secara cermat, secara jeli, secara teliti. Nah itu yang kadang-kadang telitinya itu orang kita ini yang lalai, nah, terutama ibu-ibu kayak opo catat enggak, jangan sampai tidak teliti Bu. Nah kita teliti, sebab kalau ada apa-apa tuh keliru sedikit itu bisa berbahaya. Nambah 01 dengan ngurangi 01 juga bisa repot. Coba kalau 1 juta dikurangi nolnya 1 jadi 100.000, hilang berapa itu? Hilang 900.000. Coba kalau ditaksir 1 juta, keliru naruh 01, biasanya kan di belakang angka 0 terakhir itu ada koma 00, itu kan. Nah sekarang koma 00-nya komanya dibuang menjadi 0 semua, jadi repot kan itu. 1250,00 kan biasa gitu. Ya 1250 komanya dibuang, jadi berapa itu tambah 0 itu. Makanya kalau nulis cek apa itu harus tertib betul, keliru sedikit harus ditandatangani ulang. Ya, percekan ini ya saya agak banyak itu mendatangan percekan itu, cuma lembaga. Makanya saya ya keliru sedikit, nah, percekan harus ada. Nah cuman mudahnya kita kalau transaksi menggunakan jasa bank itu sebetulnya untuk mempermudah pelacakan kalau ada transaksi ya, itu. Siapa yang ngambil, nah, itu bisa terdeteksi itu. Palaisa mangka orona alaikum ing atase sira kabeh ya, alaikum itu kalau arti Jawanya bisa lebih dilengkapi. Palaisa mangka ora iku alaikum ing tetep ing atase kabeh opo. Nah, lai junahun, kenapa dibaca junahun? Karena isim dari palaisa. Karena laisa, dan sekarang itu pi ala taktubuha ing dalem ora yento ora nulis akan sira kabeh ha ing tijaratun hadiratun. Hanya itu kembali ke seandainya kalau kamu transaksi langsung ya, jual beli cash ya, tidak ada carry-nya ya itu boleh ya. Wal muradu biha utawi yang dimaksud dengan al palaisa alaikum junahun ala taktubuha dalam penafsirannya ya al mutajjaru fihi, tegese orang nyatet barang kang dibeli ya, nggak perlu kita tulis dengan berapa harganya, kemudian disaksikan oleh siapa, walaupun memang dalam urusan transaksi besar tetap
makanya di sini perintahnya itu sunnah. Wa ashidu idza tabayatum alaihi, ya. Di sini tapi tetap walaupun palaisa alaikum junahun ala taktubuha, di sini tetap hidunya tetap becik dan saksi akan sira kabeh ida tabayatum tatkala sira kabeh adol tinuku. Jadi tetap kalau disaksikan ya, supaya betulkah bahwa makanya kesaksian ini ada beberapa model. Kalau kesaksian transaksi muamalah itu cukup 2 orang saksi kalau saksinya laki-laki. Tetapi kesaksian panjenengan nikah di samping syahidai adlin wawali 2 diorangkan 2 saksi yang adil, tapi tetap harus ada saksi istifadah, ya. Artinya ngundang orang banyak. Makanya kalau akad nikah nggak boleh cukup berlima, itu nggak boleh, Bu. Nah, kalau hitungannya kan nikah itu cukup berlima. 1 wali, ya kan, 2 mempelai berdua, nah kemudian 2 orang saksi, 5 orang cukup nikah. Makanya dulu katanya kalau ada orang bepergian 5 orang, makanya hati-hati bapak ibu-ibu ya, kalau suaminya bepergian 5 orang itu perlu dicurigai. Jangan-jangan yang 1 orang jadi ininya, yang 2 orang jadi saksi, ya itu. Yang 1 lagi bisa jadi manten. Berapa ya bepergiannya? 5 orang. Nah, jangan-jangan nanti ke-5-5 punya istri semua itu. Nah, tetapi untuk nikah tidak boleh seperti itu. Tetap harus ada namanya saksi syahadah istifadah, kesaksian oleh orang banyak. Boleh yang tanda tangan sebagai saksi di administrasi pernikahannya, tetapi ketika bahwa JJ benar-benar nikah, disaksikan oleh ini, itu udah. Untuk apa? Agar di kemudian kalau terjadi apa-apa, dokumennya hilang, ya bener aku nyakseni nikah oleh berkatnya barang, nah, kan macam. Ya monggo bapak-bapak yang mau akad nikah tak sakseni Pak, nggak usah khawatir, tak antar pisan kalau. Alaihi ing atase mutajar alaihi, kita mutajaru fihi, jadi perlu disaksikan ketika kita painahu adfa'u lil ikhtilafi, dengan tetap harus ada kesaksian di dalam jual beli yang kita lakukan. Nah itu juga sama ya, adfa'u lil ikhtilafi tegese nyegah ya, ini lebih hati-hati, nyegah terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan ketika kita melakukan jual beli. Wahada utawi iki kalimah wa ashidu ida tabayatum. Nah, wahada itu kembalinya ke sana. Nah, kalau yang bawa kitab tafsirnya, wahada utawi iki kalimah wa ashidu ida tabayatum wa ma qablahu, lan kalimat sakdurunge palaisa alaikum junahun ala taktubuha iku amrun nadbin, perintah yang bersifat sunnah. Jadi memang dalam Islam itu kan ada ijabun, ada ijabun itu wajib, ada nadbun sunnah, ada karohah makruh, ada tahrim haram, dan ada mubah. Jadi hukum melaksanakan tuntunan Islam itu ada yang dikenal dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang berhubungan dengan apa yang menjadi keharusan kita di dalam meyakini kebenaran Islam dan mempraktekkan perintah Gusti Allah, yaitu 1 wajib ya seperti sholat. Nah, kebetulan ini hari ini saya punya banyak jadwal, harus ke Kediri ini Pak, nanti habis pengajian, makanya kita ke Kediri, dari Kediri kembali lagi ke Surabaya.
mudah-mudahan aja dipaparing sehat nggih. Wah, mubat mabit. Nah, itu luar. Ya, wong cilik ya, tapi kerjaane ya mubat mabit, urip nang dalan. Ya, dan itu saya lakukan bukan hanya 1 tahun 2 tahun, itu mulai tahun 84 sampai sekarang. Saya itu praktis hidup di tempat. Nah, itu nggak ada sampai 1 hari 2 hari 3 hari tidak bepergian itu. Semenjak masih Joko kondo. Tuh, Jokondo dah itu ya. Jadi ada nadbun, ada perintah sunnah. Jadi ada yang wajib. Nah, tegak berdirinya kita melaksanakan secara penuh, apakah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh maupun yang haram juga sangat ditentukan oleh namanya hukum wadi'nya, oleh sabab, syarat dan mane. Ada sababnya. Jadi sebab itu penting. Ada alasan mengapa kita harus sholat dengan benar ya, karena kita fisik kita sempurna. Nah kalau gak bisa sempurna, gak iso ngadeg, cukup duduk. Gak iso duduk, tidur terlentang. Gak iso apa-apa kalau masih ada denyut jantung dan pikiran kita masih sehat, sekalipun gak iso ngomong ya itu pakai isyarat. Makanya mudah-mudahan ya itu seperti itu. Makanya ibu-ibu jangan memaksakan diri, kalau gak bisa berdiri ya lenggah mawon, lenggah di kursi ya boleh ya sholat itu. Ruku sujudnya juga ojo itu watir kejelungup umpamanya kan, sedang duduk kalau terlalu itu kan iso kejelungup ya, ini aja. Di mobil juga boleh bapak-bapak kalau bepergian, kalau sholat sunnah atau termasuk sholat wajib pun kalau terpaksa umpamanya. Ini ya apa ini, sedang dalam ini pesawat. Nah, tapi kalau di kapal laut ada musolanya, ada masjidnya, bahkan di kapal laut bisa sholat Jumat. Penyeberangan Jawa Sumatera itu ada sholat Jumatnya kalau pas hari Jumat, waktu sholat Jumat. Jadi monggo di ini, itu yang wajib. Memang yang wajib ini, nah wajib itu bukan pemaksaan karena Gusti Allah membutuhkan kita, tidak. Yang wajib itu sebagai wujud kasih sayang bahwa manfaat untuk kita itu luar biasa, bukan hanya untuk kita. Coba jangan titeni. Yang wajib itu side effect-nya, wah ada pembahasan saya. Jadi implikasi kepada output dan outcome. Oh, itu kalau ingin kerennya yang kita lakukan itu luar biasa, bukan hanya untuk kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, punya makna yang cukup luar biasa. Seperti sholat kan wajib. Ternyata sholat itu kalau dilaksanakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, itu bisa memancar namanya keteduhan, ketenangan ya, sehingga di rumahnya gak mudah marah, gak mudah ngamuk. Coba masih sholat kok mudah ngamuk, kan aneh. Iya ya, gak mudah lempar piring kalau karena iwae mangan kan. Mana bapak-bapak kadang-kadang saya pernah menyaksikan itu sampai nangis ya, udah dimasakan kok gak diterima dengan baik, justru nasinya ditumplek kan. Ada gak akan seperti itu kalau orang yang sholat, insya Allah saya yakin, saya jamin itu. Nah, itu anaknya ya gak mudah dikaploi ya, karena sholat ini merupakan barometer perilaku seseorang baik secara fisik maupun psikis. Ke lingkungannya gitu, berimplikasi tanha anil fahsya wal mungkar, berimplikasi kepada terjaganya diri kita untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Loh kok bagaimana kok sholat kok masih korupsi? Ya sholatnya yang belum benar itu. Apalagi setelah keluar penjara, alhamdulillah saya dapat apa? Ya, keluar penjara koruptor kok masih alhamdulillah. Kadang-kadang astagfirullahaladzim. Nah, jadi
wala yudoro katibun wala syahidun. Begitu juga kalau kita ini menjadi saksi, menjadi penulis yang diminta tolong jadi saksi atau diminta tolong jadi penulis, ketika saudara kita, teman kita melakukan transaksi, satu yang perlu kita perhatikan, ojo sampai melarati, ngelarake, ojo sampai menyusahkan, baik saksi maupun kepada siapa menyusahkan ya kepada, jadi artinya jangan sampai ngakali lah bahasa praktisnya itu. Ketika sampean dijadikan saksi atau dijadikan orang yang menuliskan catatan-catatan hutang piutang dari saudara kita, ojo sampai kita ini ojo sampai kita ini membujui ya, menyusahkan orang yang menyuruh ke kita. Sahibul haqqi di sini orang yang menyuruh ke kita. Nah itu. Dengan cara apa? Bitahrifin, dengan cara ngowai, yaitu tadi jangan sampai nulis angkanya yang harus benar, maka perlu diperlihatkan, makanya perlu tamak itu kan perlu diimlakan. Coba sampean periksa lagi, apalagi kalau perjanjian. Perjanjian ini harus betul-betul cermat ya. Kata per kata, kalimat per kalimat, pasal per pasal. Sebab kalau sudah dalam bentuk perjanjian, itu akan saling mengikat. Perjanjian yang keliru, perjanjian yang kurang sempurna itu dowo ceritanya tuh dowo. Dan kita sudah mengalami seperti itu. Makanya kayak kita ini per-peran saja. Ketika kita keliru, ya kita dowo, akibatnya dowo. Makanya mohon maaf ya kalau jamaah di sini ada yang nyewo tempat usaha yang dimiliki, ya bukan dimiliki, yang menjadi amanah dari yayasan. Ini ada perjanjiannya tiap tahun harus ada dengan ustadz, dengan pekerja yang ikut ngurusi yayasan juga ada perjanjiannya. Dengan bapak-bapak yang jadi pengurus pun ada pernyataan kesediaannya. Nah, itu enggak ini kita enggak, insya Allah kita belajar dari pengalaman, belajar karena orang itu kan pertama memang uji coba. Kita itu harus punya seperti yang ini koperasi. Uji coba gak apa-apa, suatu ketika bangkrut, hilang karena dalam masa eksperimen. Nah, bahasa eksperimen itu kan bahasa uji coba. Ketika kita masih ada keliru-keliru, nanti berangkat dari eksperimen ini naik menjadi experience kan ya, menjadi punya pengalaman, punya jejak, rekam jejak. Punya cerita, jangan berhubungan dengan si anu ini kalau utang tuh angel bayar, kan punya catatan itu. Nah, dari experience itu kita naik menjadi expert, jadi orang ahli ya. Makanya kalau ingin jadi ahli jangan sampai kita ini takut gagal, takut keliru, takut salah. Asalkan ya itu tadi kita melakukan training, melakukan evaluasi, melakukan monitoring terhadapnya. Makanya kenapa setiap khotib kalau Jumat mesti ada rukun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun, kan usikum wa iyaya bittaqwallah. Itu dalam rangka bagaimana kita mengingatkan setiap minggu itu harus ada evaluasi dan monitoring terhadap apa yang kita lakukan itu. Nah itu ngoten nggih, supaya memilih kenapa kita harus ada seleksi ya. Makanya dalam jual beli kan boleh namanya khiyar, boleh pilih memilih. Itu jangan ini pilih memilih dan tawar menawar jangan dianggap sesuatu yang tabu di dalam transaksi atau jual beli. Nah, kecuali kalau kita sudah mematok harga pasti sekian, dan harga pasti itu tingkat kompetitivenessnya ini jelas ya. Jangan sampai, sebab sekarang ini ngecek harga itu gampang. Harga di online berapa, harga di pasar berapa. Saya pernah ke Madura itu, mau nawar ayam, ya sampai bapak berapa, ya coba aja bapak cek di di online berapa harganya ayam ini, ayam apa ayam
Ayam saja sekarang sudah di online kan harganya itu. Kalau ingin tahu berapa ayam yang sedang bunyi ini harganya, ibu tak bisa. Itu. Nah, ini untuk apa hal seperti itu? Supaya tidak terjadi kecewa. Kalau sudah terjadi kecewa bahaya, dowo itunya itu. Dowo. Kalau sudah ada namanya kecewa itu dowo. Makanya di sini hati-hati, yang nulis juga hati-hati, yang jadi saksi juga hati-hati. Setelah selesai ditulis, dibacakan secara cermat, secara tertib. Bahkan kalau ada unsur penjandiannya, setiap halaman harus ada parafnya. Nggak boleh langsung di akhir aja paraf. Itu noten seriusnya bitaripin au imtinain, untuk nyegah apa minasyahadati awil kitabati, yang ya, supaya kita ini tidak layadurro huma sohibul haqi sehingga taklifihi hama itu malah yaliku fil kitabati wa syahadati. Jangan sampai kita ini menuliskan sesuatu yang tidak patut. Kalau memang terjadi juga kan, itu sering juga terjadi. Wa ing taf'alu fa innahu fusukum. Nah ini bikum. Kalau seandainya terjadi atau seandainya kamu melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu apa larangan tadi? Wala yudoro katibun wala syahidun. Nah itu kesana itunya tuh. Kalau kalian melakukan sesuatu pencatatan yang tidak benar atau kesaksian palsu, nah kalau saksi namanya saksi palsu. Hati-hati dengan saksi palsu itu. Walaupun memang kadang-kadang kalau di dalam pembuktian yang seperti ditanyakan minggu yang lalu dalam turukul isbat, dalam proses pembuktian perkara memang ada kadang-kadang saksi palsu. Nah, tetapi kalau saksi, makanya kesaksian itu harus disumpah dulu macam-macam itu supaya terhindar dari. Tapi kadang-kadang ada saksi palsu. Nah ini coba sekarang ini menyangkut masalah pembuktian, waduh. Ferdy Sambo bahkan sampai mau dites detektor ya, tes kebohongan karena berubah-ubah. Ya itulah kalau orang pinter ya, punya cara untuk menghilangkan jejak. Nah, akhirnya nanti masa sekian hari kan ada 60 hari, setelah 60 hari diperpanjang lagi 2 kali perpanjangan, tidak bisa tidak menemukan alat bukti yang meyakinkan, itu bisa bebas. Nah, itu hukum dunia ya, makanya ada istilah alibi, penghilangan jejak macam-macam. Nah itu penghilangan jejaknya mulai dari penghilangan CCTV, kemudian penghilangan berkas-berkas. Boleh di dunia seperti itu Bu ya, tetapi ingat alaihissallah biahkamil hakimin. Makanya bala syahid. Nah, coba kan surat At-Tin itu hati-hati tuh. Alaihissallah, boleh di sini kita dibujui, boleh di sini kita ini jadi kalah-kalahan, tapi ingat alaihissallah biahkamil hakimin kan. Fa'inahu mongko ya, kelakuan yang tidak benar di dalam kesaksian atau di dalam penulisan iku pusukun khurujun anit taati. Nah, jadi dianggap fusuk itu zaman dari fasek. Fasek itu di bawah munafik. Jadi dalam orang Islam itu kan ada muslim, di bawahnya lagi munafik, di bawahnya lagi fasik, di bawahnya lagi kafir, yang paling jelek itu namanya musyrik ya, itu. Jadi kalau munafik ini setengah-setengah ya, ada benere, kadang-kadang ono bohonge. Kalau fasik ini sudah ngakunya bener tapi salah terus, gak ono benere kalau sudah fasik itu. Nah orang dulu, fasik itu kebalikan daripada adil ya, orang dulu. Jadi kalau kita baca ulama-ulama dulu saking hati-hatinya, maka namanya kebalikan dari fasik itu adil. Nah orang adil itu apa? Banyak itunya itu,
isyarat-isyarat atau indikator-indikator orang adil itu mulai tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan dosa kecil terus menerus. Bahkan Arya Roksi, mohon maaf ya, orang yang dulu kan menutup kepala itu menjadi semacam keharusan lah. Tapi kalau suatu ketika dia ngimami sholat umpama itu jadi imam sholat gak tahu pakai kopiah, itu kalau dulu itu dianggap itunya itu keadilannya itu tercoreng. Atau makan sambil jalan atau sambil berdiri ya, mohon maaf itu memang makan sambil berdiri ternyata, atau minum sambil berdiri ya, sekalipun sekarang diketahui ternyata manfaat minum duduk, manfaat makan duduk itu luar biasa. Konon kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering minum dengan berdiri, konon air itu tidak akan berfungsi kepada ginjal, betul, sehingga mudah terserang penyakit. Habis kalau ginjal kena, cuci darah. Kalau sudah cuci darah, nunggu waktu mati. Lah iya, semuanya itu lebih pasti, artinya lebih pasti. Telat cuci darah, iya toh? Iya, 1 minggu mestinya 2 kali, lupa. Awak langsung kelihatan hitam, iya. Makanya saya mengerikan tuh kalau itu. Nauzubillah min zalik. Makanya ini ya olahraga, sepedahan Pak, biar jaga sehat, goes Bu ya, biar tetap sehat. Jadi ada yang sudah 15 tahun itu cuci darah. Jadi itu tidak ya tuh. Ya kebetulan orangnya saya kenal itu. Dan cuci darah itu walaupun sekarang cuci darah itu bebas ya, gratis ya, dengan bagi orang-orang tertentu. Jadi mohon maaf ya. Nah, itu sampai itu orang dulu seperti itu membuat catatan-catatan indikator siapa yang disebut dengan adil. Nah, Pasek juga begitu ya. Berat tuh. Orang yang tidak mengerjakan ibadah sunnah pun ya, itu kategorinya juga Pak Pasek dulu Pak. Tapi sekarang ini sudah ada yang merevisi ya, kalau tidak terlalu ya cik diakoni. Nah kalau orang Pasek ini tidak dikurangi juga itunya itu tasarruf kepribadiannya itu. Kalau yang orang tadi sapihan ausoghiron itu dikurangi tasarruf ininya berhubungan dengan kebendaannya. Nah kalau ini hubungan dengan perilakunya, orang Pasek itu dibatasi, gak boleh jadi saksi sebetulnya khurujun anitoati lahikun pusukum bikum wattaqullah. Nah ini oleh karena itu supaya betul-betul wattaqu lan wedya sira kabeh awamarang Gusti Allah bi amrihi wa nahihi, di dalam melaksanakan perintah Gusti Allah atau menjauhi larangan Gusti Allah. Kalau kita betul-betul mempraktekkan secara baik, wa yu'allimukumullah, maka Gusti Allah akan ngulangi kita, akan mendidik kita. Nah, makanya produk dari didikan orang yang langsung ada peran Gusti Allah mendidik kita, maka muncullah namanya Robbani, istilahnya itu kaum Robbaniun dalam Al-Quran juga itu. Jadi orang yang berhasil kada jenengan itu mau tidak mau jenengan wajib bersyukur, karena jenengan ini ada peran Gusti Allah yang membimbing setiap pagi jenengan mau jamaah subuh secara istiqomah. Itu ada ininya itu. Mau tidak mau Gusti Allah tuh langsung mendelesepkan kemauan yang kalau jenengan getun enggak, coba kalau enggak sholat subuh. Kalau getun berarti tingkat istiqomahnya ada. Nah itu ini. Jadi Gusti Allah itu memang benar. Sehingga jadi oleh karena itu saya berharap ya kenal dengan Gusti Allah jangan kenal hanya namanya saja. Nah, harus juga kenal yang punya nama. Sehingga masoliha umurikum, jadi mendidik ke kita, membimbing ke kita, sehingga kita ini bisa mempraktekkan semua apa yang kita lakukan itu ada unsur maslahatnya. Dari semua apa yang kita lakukan ada unsur masolih. Masolih itu jamak dari maslahat, ada unsur kebecikannya, yaitu apa yang kita lakukan ini mesti hal-hal yang baik. Jadi
gampangan praktisnya kalau jenengan selalu mengerjakan sesuatu yang baik, itu sebetulnya hasil dari peran Gusti Allah mendidik dan membimbing kita. Ngoten cerese nggih. Nah, itu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu ta Gusti Allah iku bikulli syai'in ing saban suwiji-wiji napa mawon. Di sini suwiji-wiji artinya apa saja. Jadi Gusti Allah itu kita harus yakini dengan segala apa saja iku alimun maha pirsa. Ngoten nggih. Wa in kuntum ala safarin, kita lanjutkan besok. Ada yang mau dipertanyakan, Pak? Kalau gak ada memang saya mohon maaf, ini kita kurangi sedikit waktunya ya, karena saya harus berangkat ini. Karena jam 8 harus nyampe Kediri, Bu. Kira-kira ya mudah-mudahan aja. Nanti jam 2, mohon maaf juga ini bukan berarti jam 2 harus sudah ada di Sidoarjo. Gimana caranya itu? Selesainya di Kediri itu. Oleh karena itu saya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diparing sehat, kuat, urip kita bermanfaat, punya makna yang menjadikan kita ini mendapatkan imbalan dari contoh-contoh perbuatan baik yang ditiru oleh orang lain. Syukur kalau bisa seperti itu nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi Muhammad sholatan tunjina biyamni hawali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsahhat min jami'il khairat fil hayati wa badan ulama ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan lebih ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi